Market Analysis 29 September 2022, kita akan lihat sejenak apa yang akan menggerakkan market atau yang sudah terjadi tadi malam. Ya, dari World Bank kembali mengingatkan tanda bahaya yang akan dihadapi dunia. Presiden Bank Dunia Malpass mengatakan bahaya yang mendesak adalah perlambatan tajam dari pertumbuhan dan hal tersebut akan mengancam resesi global. Tentunya perlu waktu bertahun-tahun untuk pasar energi global melakukan diversifikasi menjauh dari sumber daya Rusia. Dan ini bisa memperpanjang risiko stagflasi. Ancaman bagi negara berkembang adalah perlambatan tajam untuk pertumbuhan global yang semakin dalam, bahkan bisa mengancam kepada resesi lebih cepat. Kemungkinan resesi pun terlihat meningkat untuk Eropa. BOE akhirnya melakukan intervensi di pasar obligasi Inggris. Apakah ini dilakukan untuk mengamankan pound sterling? Ya, BOE akhirnya mengumumkan untuk melakukan pembelian sementara obligasi pemerintah Inggris yang jatuh tempo panjang. Dan hal tersebut akan dilakukan per 28 September dan tujuannya adalah memulihkan kondisi pasar yang teratur. Lalu pembelian sendiri dibatasi waktu secara ketat dan lelang akan dilakukan hingga 14 Oktober. Hal ini tidak mengganggu target tahunan MPC untuk pengurangan stok senilai 80 miliar pound sterling dan diperkirakan tidak akan berubah. Awal operasi penjualan Gilt ditunda hingga kurang lebih 31 Oktober. Nah, imbal hasil Gilt sendiri turun saat pengumuman dengan obligasi tenor 10 tahun turun dari 4,55% menjadi 4,37%. Sementara itu pound sterling berhasil mengalami kenaikan atau spike yang lebih cepat ke 1,0838. Bahkan sempat terlihat 1,0914 dan kemudian bertahan di kisaran 1,068 karena tindakan BOE tersebut dinilai cukup mengakomodasi kebijakan fiskal pemerintah baru-baru ini. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh BOE, JP Morgan memiliki pandangan tersendiri. Mereka melihat pengumuman tersebut cukup mengherankan, dikarenakan muncul hanya 1 minggu setelah dimulainya penjualan aset atau yang dikenal dengan quantitative tightening. Dan JP Morgan menyarankan kepada market bahwa mereka harus bisa membedakan antara QE sebagai kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral atau QE sebagai dukungan darurat. Dan JP Morgan menilai bahwa tindakan BOE tersebut di hari Rabu malam adalah QE sebagai dukungan darurat. Ada hal kontras antara tindakan fiskal pemerintah juga dengan program pengetatan oleh bank sentral untuk melawan tekanan inflasi yang tinggi. Dan ini bukan pertanda yang baik tentunya bagi ekonomi Inggris. Bahkan sampai BOE pun sebagai bank sentral mencoba meredam dampak dari kebijakan fiskal pemerintah tersebut. Sambil di sisi lain, ternyata mau tidak mau melawan kebijakannya sendiri, yaitu sedang melakukan pengetatan kebijakan. Kenaikan suku bunga, pengurangan aset, itu adalah program-program yang sedang dilakukan guna mengatasi atau menghandle inflasi yang cukup tinggi di Inggris. RBC memperkirakan akan terjadi pemangkasan produksi oleh OPEC 1 juta barrel per hari. Pertemuan OPEC akan dilakukan di tanggal 5 Oktober dan RBC melihat peluang signifikan bahwa grup produsen tersebut akan memilih pemotongan substansial 500 kilo barrel per day menjadi 1 juta barrel per day. Dan ini memberikan sinyal bahwa memang akan ada pemutus sirkuit yang efektif di pasar atau dalam ini terkait dengan kebijakan atau pemangku kebijakan terkait dengan harga minyak. Perkiraan ini sejalan tentunya dengan rencana Rusia yang juga diperkirakan akan mengajukan usulan pemangkasan produksi 1 juta barrel per day di pertemuan OPEC mendatang. Departemen Luar Negeri Amerika menyarankan warganya untuk segera keluar dari Rusia dan hal tersebut berkaitan dengan apa yang sudah diumumkan oleh Rusia sebelumnya melalui Vladimir Putin minggu lalu sempat mengumumkan terkait dengan mobilisasi militer untuk melawan Ukraina. Kedubes AS di Moskow keluarkan peringatan pembatasan ketat tersebut bisa mencegah kedubes membantu warga yang masih berada di Rusia. Kedubes menyarankan warganya untuk membuat pengaturan independen sesegera mungkin. Sejak Rusia mengumumkan mulai memobilisasi militer melawan Ukraina, Kedubes AS khawatir bahwa warga Amerika dengan kewarganegaraan ganda Rusia maka bisa saja direkrut oleh Rusia untuk mengikuti wajib militer. Ya, meski crude oil sudah mulai kenaikan, kita tinggal lihat di sini masih ada dihantui oleh kekhawatiran resesi dan juga inflasi global. Dan kita masih bisa berharap sebetulnya dari apa yang terjadi di China dengan terkait pembukaan kembali atau reaktivasi ekonomi. Tapi slowdown ataupun perlambatan ekonomi global sepertinya masih tetap akan menekan tingkat permintaan. Tapi di sisi lain, minggu depan banyak diharapkan terkait dengan keputusan OPEC+. Nah, untuk Nord Stream 1 sendiri, so far belum ada kabar yang bagus, malah kebetulan yang terjadi adalah terkait dengan alasan yang dikemukakan oleh Rusia.
kaitannya dengan kerusakan yang ditemukan oleh Nord Stream saat maintenance. Dan kita tinggal tunggu apakah memasuki Oktober musim dingin di Eropa mengakibatkan tingkat permintaan gas pindah atau beralih kepada tingkat permintaan minyak atau tidak. Kalau ya, maka itu akan mendukung harga minyak dikarenakan demand untuk musim dingin mengalami peningkatan. Kembali dengan outlook DXY, grafik 1 hari atau daily menunjukkan pola penurunan persis dengan apa yang kita khawatirkan atau yang kita curigai kemarin. Ya, Anda bisa lihat di sini candlestick yang terjadi setelah sempat koreksi lalu kemudian spike kembali, ternyata kembali ditekan. Akhirnya pemenangnya adalah Hanging Man dikarenakan polanya lanjut mengalami penurunan. Tapi kita masih belum bisa senang karena penurunan tersebut dicurigai sebagai arah pullback. Walaupun kalau kita lihat dari trend channel, maka kita asumsikan ini sedikit mengalami fail. Tapi apakah iya? Well, kalau kita lihat sekilas, ini masih berupa fake breakout atau false breakout. Sehingga kemungkinan posisi hari ini akan sangat menentukan apakah candle akan ditutup hijau atau merah. Kalau memang ternyata ditutup merah, maka kemungkinan kita akan berpotensi melihat kembali penurunan, tapi dengan batasan maksimum 61,8%. Selama dia tidak turun di bawah 61,8%, maka kita anggap dia hanya koreksi sementara. Meskipun dengan catatan bahwasanya dia sudah kembali di bawah atau di dalam jalur trend channel. Sementara itu, kalau misalkan ternyata ditutup bullish kembali atau bahkan lebih tinggi dari candle sebelumnya, maka kita bisa melihat potensi kenaikan lanjutan. Dan ini yang akan sangat berbahaya karena emas ataupun pound sterling bisa saja kembali tertekan di malam hari kalau ini yang terjadi. Sementara di grafik keempatnya, potensi pergerakannya kurang lebih berada di jalur yang akhirnya menunjukkan pola penurunan dari double top, teman-teman. Kalau kemarin kita ragukan double top mini di area ini, dikarenakan dia spike kembali dan gagal, lalu kemudian kita memperkirakan mungkin saja menjadi bullish rectangle, tapi ternyata dia kembali rejection, dan Anda bisa lihat di sini resisten masih tetap kokoh. Jadi kalau misalkan lihat seperti itu, rasa-rasanya sangat wajar terjadi penurunan ya. Dan kemungkinan kalau kita lihat di area ini dia mengalami kenaikan, sementara bagian katakanlah ini MACD-nya justru mengalami penurunan. Sehingga kemungkinan posisinya adalah potensi penurunan. Kalau memang ternyata dia akan terjadi penurunan kembali, maka sangat wajar kenaikan ini hanya bersifat terbatas dan kita harapkan penurunan menjangkau area support berikutnya di 112 atau mungkin di area 111. Di sisi lain, kalau kita lihat dari US Treasury Yield juga hal yang sama terjadi. Ya, di grafik daily menunjukkan pola yang sama, yaitu terkait dengan long black candle, lalu kemudian ini adalah terkait dengan hanging man sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat, 3 candle ini bisa dikategorikan sebagai evening star. Pertanda bagus atau pertanda buruk? Tentunya pertanda buruk untuk US Treasury Yield, tapi pertanda bagus untuk other currency maupun emas. Nah, tapi jangan terlalu senang karena kita masih tetap harus mewaspadai kemungkinan posisi pembalikan arah kalau memang ternyata dia masih cukup kuat naik. Anda bisa lihat di sini penurunannya masih tetap menjangkau ataupun tertahan di atas 61,8%. Jadi apapun bisa terjadi.